Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai modul 5. Yang pertama ada MRP atau Material Requirement Planning, yang merupakan perencanaan kebutuhan material, yang merupakan suatu metode yang memiliki beberapa sekumpulan prosedur, aturan, dan mekanisme pencatatan yang dirancang untuk menjelaskan jadwal induk produksi atau master production schedule. Terus selanjutnya, pada saat apa kita akan menggunakan MRP atau Material Requirement Planning. MRP ini digunakan pada saat kita untuk merencanakan atau mengendalikan item, barang atau komponen individu yang digunakan untuk memproduksi suatu produk yang tergantung dependen pada item di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada input, proses, output dari material recruitment planning. Yang pertama ada input. Input sendiri yaitu terdiri dari master production schedule atau MPS, atau bisa disebut dengan jadwal induk proses produksi. Ya, selanjutnya ada bill of material atau BOM. Yang ketiga ada status persediaan. Yang kedua itu proses. Proses sendiri terdapat 4 dasar dalam penyusunan MRP-nya. Yang pertama ada netting, yang kedua ada looting, yang ketiga ada offsetting, yang keempat ada exploding. Yang ketiga itu output atau hasil. Yang dari output itu ada terdiri 3, yaitu MRP primary report, yang kedua MRP action report, yang ketiga ada MRP paging report. Terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan pada penerapan material requirement planning. Yang pertama itu membuat perkiraan permintaan dan kebutuhan bahan. Yang kedua membandingkan permintaan dengan persediaan dan alokasi sumber daya. Yang ketiga ada penjadwalan produksi. Yang keempat ada pemantauan proses produksi. Selanjutnya ada struktur dari MRP. Yang pertama ada lead time. Lead time merupakan jangka waktu dari pesanan yang akan dibuat sehingga pesanan itu menjadi sudah jadi. Yang kedua ada on hand. On hand adalah persediaan awal dari kuantitas item yang ada di gudang. Yang ketiga ada load sizing, yaitu kuantitas pesanan, minimal kuantitas dari pesanan. Yang keempat ada safety stock. Safety stock merupakan stok pengaman yang harus berada dalam gudang. Yang kelima ada gross requirement, yaitu kebutuhan dari komponen-komponen agar menjadi produk jadi. Yang keenam ada schedule receipt. Schedule receipt merupakan jadwal kedatangan dari material yang sudah diorder pada periode sebelumnya. Berikutnya ada project on hand, merupakan jumlah persediaan yang ada setelah order terpenuhi dan gross requirement terpenuhi. Yang ke-8 ada project available, kuantitas yang diharapkan adanya persediaan yang harus ada pada inventory. Yang ke-9 ada net requirement, yaitu kebutuhan bersih dari suatu proses produksi selama satu periode. Yang ke-10 ada planned order receipt, kuantitas pesanan yang diterima lalu untuk dijadikan pada rantai produksi. Yang ke-11 ada planned order release, menyatakan pesanan sudah siap untuk dikirim. Selanjutnya, pegging adalah konsep yang digunakan dalam penerapan MRP. Biasanya pegging ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kebutuhan material yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk atau komponen dengan persediaan yang ada. Biasanya pegging ini digunakan pada saat perencanaan kebutuhan material. Selanjutnya ada perbedaan induk item dan end item, di mana induk item itu adalah komponen dasar atau induk dari produk lain, sedangkan end item itu adalah produk akhir atau hasil akhir yang akan dijual kepada pelanggan atau digunakan secara langsung oleh pengguna akhir.